Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Bima Putra Meunasah, Notar 2201062, kelas TD 1.2. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika, yaitu pengertian dan penerapan hukum Newton 1, 2, dan 3. Apa itu dinamika? Dinamika merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari penyebab benda bergerak. Ketika benda bergerak, akan dilihat apa yang menyebabkan benda tersebut bisa bergerak. Benda ini dapat bergerak tak lain karena ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Hukum Newton dan penerapannya. Hukum Newton akan digunakan untuk menganalisa berbagai masalah dinamika partikel, seperti gerak pada bidang datar, bidang miring, sistem katrol, dan masalah lainnya yang masih cukup sederhana. Hukum Newton terbagi menjadi 3, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton, yaitu sigma F sama dengan 0. Apabila tidak ada gaya yang bekerja pada benda, resultan gaya yang bekerja pada benda adalah 0. Maka, benda tersebut akan diam atau bergerak lurus beraturan. Contoh penerapan hukum 1 Newton. Saat kita naik mobil dengan laju yang cukup kencang, tiba-tiba sopir melakukan rem mendadak. Tubuh kita tentu akan terdorong ke depan untuk mempertahankan posisi. Ketika Anda dan teman Anda sama-sama mendorong benda dengan arah berlawanan, namun benda tersebut justru diam. Berarti, besar gaya yang dihasilkan oleh kamu dan temanmu sama, sehingga benda tidak bergerak. Sigma F sama dengan resultan yang bekerja pada benda. Hukum 2 Newton. Teori hukum 2 Newton yaitu percepatan yang dialami benda akan sama hasilnya dengan hasil bagian antara resultan gaya dengan massa benda tersebut. Contoh penerapan hukum 2 Newton. Ketika Anda mendorong gerobak kosong tanpa muatan dengan mendorong gerobak yang penuh dengan muatan, lebih berat yang mana? Sudah pasti lebih berat dengan muatan yang penuh. Hal ini karena semakin besar beban yang ditambahkan, maka akan semakin kecil percepatannya. Begitupun sebaliknya. F sama dengan M kali A. Hukum 3 Newton atau hukum aksi reaksi. Ketika kita memberikan aksi terhadap suatu partikel atau benda, maka benda tersebut juga akan memberikan reaksi yang besarannya sama, namun arahnya berlawanan. Contoh penerapan hukum 3 Newton. Ketika kita naik tangga, kita memberikan gaya ke bawah, tetapi kamu justru naik ke atas. Saat bermain skateboard sambil menarik tali, ternyata kita justru berjalanan ke arah depan. Hukum 3 Newton bekerja pada dua benda yang berbeda dengan besaran yang sama, namun arahnya berlawanan, yaitu F aksi sama dengan min F reaksi. Jenis-jenis dinamika partikel. Semua benda yang jatuh di dekat permukaan bumi maka akan memiliki gaya gravitasi yang percepatannya sama dengan percepatan gravitasi, yaitu sebesar 9,8 meter per second kuadrat atau dalam 9,8 Newton per kilogram. Agar lebih mudah, bisa menggunakan 10 meter per second kuadrat dengan mengabaikan hambatan udara. Gaya gravitasi adalah gaya yang dilakukan oleh bumi terhadap setiap benda yang berada di permukaannya atau di dekatnya. Perlu diingat bahwa arah gaya berat ini selalu mengarah ke bawah menuju pusat bumi meskipun pada bidang miring. Rumus gaya berat atau gaya gravitasi. W sama dengan M kali G, di mana W yaitu gaya berat suatu benda, M yaitu massa benda, dan G percepatan gravitasi. Dalam fisika disebut massa, bukan berat. Gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang dan arahnya tegak lurus dari bidang tersebut. Kalau ada suatu benda yang diletakkan di atas suatu bidang tanpa ada gaya apapun dari luar, dengan kata lain benda tersebut diam, maka besar gaya normal sama dengan gaya berat bendanya.
N sama dengan W sama dengan M kali G, di mana N yaitu gaya normal, W gaya berat benda, W massa benda, dan G percepatan gravitasi. Gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang bekerja akibat adanya sentuhan antara kedua permukaan benda. Dengan adanya gaya gesek, maka benda yang bergerak akan memiliki hambatan. Contoh, bandingkan antara bola yang digelincirkan di atas lantai dengan bola yang digelincirkan di atas tanah berbatu. Mana yang lebih lancar dan jauh? Gaya gesek statis. Statis berarti diam, jadi gaya gesek ini merupakan gaya yang bekerja pada benda diam. Besarnya gaya gesek statis merupakan hasil kali koefisien gesek statis dengan gaya normal, yaitu Fs sama dengan mu s dikali N. Fs besar gaya gesek statis, mu s yaitu koefisien gesek statis, dan N gaya normal. Gaya gesek kinetis. Gaya ini bekerja pada saat benda sedang bergerak. Besar gaya gesek kinetis merupakan hasil kali koefisien gaya gesek kinetis dengan gaya normal. Fk sama dengan mu k dikali N. Fk yaitu besar gaya gesek kinetis, mu k yaitu koefisien gesek kinetis, dan N yaitu gaya normal. Gaya tegangan tali atau katrol. Rumus gaya tegangan tali yaitu sigma F sama dengan M kali A. Apakah Anda pernah melihat katrol untuk menimba air? Itu merupakan aplikasi dari gaya tegangan tali, di mana terdapat dua benda yang saling dihubungkan dengan tali. Gaya tegangan tali adalah gaya yang bekerja pada tali ketika tali tersebut tegang. Arah gaya ini tergantung pada titik di mana kamu melihat atau meninjaunya. Gaya sentripetal. Gaya sentripetal adalah gaya yang bekerja pada benda yang bergerak melingkar. Gaya ini bekerja menuju pusat lintasan. Bola yang diikat dengan tali dan kita putar talinya hingga menghasilkan gerakan berputar beraturan. Gaya sentripetal pada contoh tersebut adalah tegangan tali yang diikat pada bola. Rumus gaya sentripetal Fs sama dengan M dikali As. Fs yaitu gaya sentripetal, M yaitu massa benda, dan As percepatan sentripetal. Contoh soal. Sebuah benda yang memiliki berat 5 kg diletakkan di atas meja dalam keadaan diam. Berapa gaya normal yang bekerja pada benda tersebut? Ya, diketahui massa 5 kg, gravitasi 10 meter per second kuadrat. Ditanya N, gaya normal, di mana N sama dengan W sama dengan M kali G. W sama dengan M kali G, yaitu M-nya 5 kg dan gravitasinya 10, jadi 5 kg dikali 10 sama dengan 50 Newton. Benda diam berarti sigma F sama dengan 0, jadi gaya ke atasnya juga sebesar 50 Newton. Contoh soal. Diketahui benda A dan B memiliki massa berturut-turut sebesar 3 kg dan 7 kg. Dari kedua benda tersebut ditarik tali yang arahnya berlawanan. Gaya yang diberikan pada kedua benda tersebut sebesar 50 Newton, sehingga benda dapat bergerak. Tentukan gaya tegang talinya. Pembahasan. Diketahui MA 3 kg, MB 7 kg, dan F sama dengan 50 Newton. Gaya ke kanan berarti positif, sedangkan gaya ke kiri berarti negatif. Sigma F sama dengan M kali A. Benda A yaitu F min T sama dengan MA dikali A. Benda B yaitu T sama dengan MB dikali A. Kemudian kita masukkan angkanya menjadi A 50 min T sama dengan 3A, B T sama dengan 7 kali A. Lalu di sini kita akan mengeliminasi T. Jadi 50 sama dengan 10 dikali A sama dengan 5 meter per second kuadrat. Jadi tegangan tali T sama dengan MB dikali A, T sama dengan 7 dikali 5, jadi 35 Newton. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.